Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Zara Afila, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah dosen program studi gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan ini, saya akan memfasilitasi pembelajaran pada mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar-dasar ilmu gizi yang meliputi pengertian, sifat-sifat, fungsi, sumber, akibat kekurangan dan kelebihan konsumsi suatu zat gizi, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas keseimbangan energi, keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Selanjutnya, menganalisis zat gizi menggunakan daftar komposisi bahan pangan serta menyusun menu seimbang untuk diri sendiri yang didasarkan pada angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan untuk Indonesia. Dan yang terakhir, menyusun menu sesuai dengan standar porsi. Pada pertemuan ketiga ini, adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu menguasai konsep, teoritis prinsip pangan dan kesehatan dalam pelayanan pangan gizi dengan memanfaatkan IPTEK secara tepat. Selanjutnya, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, pertemuan ketiga ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya, di mana mahasiswa mampu memahami karakteristik karbohidrat. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga ini meliputi yang pertama adalah pengertian karbohidrat, ciri kimiawi karbohidrat, klasifikasi karbohidrat, fungsi karbohidrat, proses pencernaan, penyerapan, transportasi, utilisasi, dan ekskresi karbohidrat. Selanjutnya, kebutuhan karbohidrat dalam sehari, sumber karbohidrat, akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat, dan yang terakhir adalah indeks glikemik pada makanan yang mengandung karbohidrat. Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, dalam pertemuan ketiga ini penilaiannya dilakukan melalui partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab, selanjutnya kuis dan tes tertulis sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sudah pada makan siang? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk ketua kelas, saya minta tolong untuk absenkan nanti untuk teman-teman yang hadir. Nanti setelah selesai perkuliahan, silakan serahkan ke saya. Iya Bu. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Ini merupakan pertemuan ketiga kita ya. Nah, sebelum itu Ibu pengen membahas, apakah kalian masih ingat pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih saya Bu. Ya, silakan Bunda. Kemarin kita belajar tentang pengelompokan zat gizi. Nah, zat gizi itu dibagi menjadi dua, ada yang makro dan mikro. Yang makro itu dibutuhkan dalam skala besar. Contohnya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Kalau mikronutrien itu dibutuhkan dalam skala kecil, contohnya vitamin dan mineral. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Bu. Iya, silakan Bila. Kita juga sempat belajar tentang 10 pesan gizi seimbang, di mana diantaranya itu yang pertama mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, yang kedua itu
mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Lalu ada juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, bagus, benar ya semuanya. Nah, karena semua sudah mengingat, mari kita memulai mata kuliah kita hari ini, yaitu kita bakalan membahas tentang karbohidrat. Ada yang tahu karbohidrat itu apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Nah, kalau makanan yang mengandung karbohidrat di atas ini ada yang sudah tahu? Saya Bu. Silakan Tutun. Beras Ibu. Ada beras. Nah, selanjutnya apa lagi? Saya Ibu, ada pasta. Oke, ada pasta itu yang kuning ya. Apa lagi? Saya Bu, ada makaroni. Ada makaroni. Ayo, siapa lagi? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya, kan? sama ada roti. Ada roti, benar semua ya. Roti, makaroni, pasta, nasi itu adalah semua makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya adalah pengertian karbohidrat. Karbohidrat biasa juga disebut sebagai zat tepung atau zat gula. Jadi, semua makanan yang mengandung karbohidrat dia biasanya manis. Jadi bisa kita bayangkan kalau makanan itu terasa manis, artinya dia ada kandungan karbohidratnya. Nah, biasanya karbohidrat itu tersusun atas unsur karbon atau C, unsur hidrogen atau H, dan unsur oksigen atau O. Nah, biasanya secara lambang kimia dipaparkan seperti ini. Contohnya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, selanjutnya jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat itu ada 3. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Monosakarida ini dimana gugusnya hanya 1, yaitu seperti glukosa. Terus disakarida dia memiliki gugusnya 2, seperti ada yang namanya laktosa. Laktosa itu adalah gabungan dari galaktosa dan glukosa. Nah, kalau polisakarida gugusnya itu lebih dari 3 atau lebih dari 2. Nah, itu contohnya adalah glikogen atau gula otot. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi karbohidrat. Yang pertama, fungsi karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi utama. Jadi, setiap kegiatan kita itu memerlukan karbohidrat sebagai sumber energi utamanya. Untuk berjalan, untuk melangkah, untuk belajar, menulis, itu kita menggunakan karbohidrat semua sebagai sumber energi kita. Nah, biasanya kalau misalnya sumber energi ini berlebih, nanti dia bakalan disimpan di otot dan hati dalam bentuk glikogen, dan nanti dia bakalan disimpan juga dalam bentuk lemak. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat itu biasanya selalu terasa manis. Yang ketiga, sebagai pengatur metabolisme lemak. Nah, di metabolisme lemak itu ada yang namanya ketosis. Jadi dia dibutuhkan karbohidrat untuk membantu supaya tidak terjadinya ketosis. Nah, yang keempat, membantu pengeluaran feses. Ini adalah salah satu fungsi karbohidrat yang dari jenis seratnya. Nah, ketika kita memakan banyak serat, maka akan lebih gampang kita mengeluarkan feses dibandingkan kita makan makanan yang tidak banyak mengandung serat. Nah, selanjutnya sumber-sumber karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat itu yang pertama ada pada padi-padian atau serelia. Terus ada yang namanya umbi-umbian, kacang-kacangan. Nah, permen. Permen itu adalah salah satu sumber karbohidrat. Nah, padi-padian yaitu ada contohnya beras merah, beras putih, beras hitam, terus gandum, itu masuk semua. Umbi-umbian itu ada yang namanya ubi jalar, ubi kayu. Nah, ganyong itu merupakan sumber karbohidrat.
Kalau hasil olahannya itu adalah contohnya bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup. Nah, itu juga masuk ke dalam sumber karbohidrat. Nah, biasanya sayur-sayur itu juga mengandung karbohidrat, tapi kandungannya hanya sedikit dibandingkan pada padi-padian maupun serealia. Nah, daging, ayam, ikan juga itu dia mengandung karbohidrat, tapi kandungannya sedikit. Jadi kalau kalian ditanya, apa sih rekomendasi makanan yang mengandung karbohidrat? Kalian harus sebutkan bahwa yang paling banyak itu ada pada padi-padian, biji-bijian. Jangan sebutkan daging atau ikan, memang ada, tapi dia hanya sedikit saja. Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa sumber karbohidrat dan kadarnya. Bisa kita lihat bahwa yang memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi itu ada pada tepung sagu, yaitu sekitar 84,7. Kelihatan semua? Kelihatan. Oke. Nah, bisa kita lihat padahal sama-sama beras ya. Ketika digiling sama ditumbuk itu kandungan karbohidratnya beda. Coba kita lihat pada beras tumbuk itu kandungan karbohidratnya sekitar 77,6. Tapi ketika dia berasnya digiling itu karbohidratnya 78,9. Artinya di sini ketika perbedaannya hanya sekitar 1,3. Berarti mana yang lebih sehat? Giling apa ditumbuk? Ditumbuk. Karena secara bisa kita lihat kandungan kalsium yang ditumbuk itu lebih tinggi dibandingkan yang digiling. Memang secara karbohidrat dia kandungan beras yang ditumbuk dia lebih sedikit dibandingkan digiling, tapi kita lihat mineralnya dia lebih besar yang ditumbuk dibandingkan yang digiling. Jadi kalau mana yang lebih sehat otomatis ditumbuk. Tapi kan secara efisiensi waktu digiling lebih cepat dibandingkan yang ditumbuk. Nah, ini adalah proses pencernaan karbohidrat secara singkat ibu singkatin. Yang pertama, proses pencernaan karbohidrat itu pertama ada di mulut. Di mulut itu proses pencernaan karbohidrat ada dua, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya yaitu di mana makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah oleh gigi sehingga menghasilkan bentuk yang lebih kecil sehingga mudah ditelan. Terus kimiawinya yaitu di mana amilum dirubah menjadi maltose oleh enzim Pithialin. Selanjutnya makanan itu masuk ke lambung. Di lambung tidak ada yang namanya pencernaan secara kimiawi, tapi hanya terjadi secara mekanik. Yaitu makanan tadi nanti dia akan dileburkan oleh asam lambung atau dibuat lebih kecil seperti bubur. Jadi sehingga mudah untuk proses selanjutnya. Selanjutnya dari lambung masuk ke duodenum. Di duodenum itu juga hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu di mana amilum dirubah menjadi maltose oleh enzim amilase. Nah, selanjutnya dia masuk ke usus halus. Di usus halus dia juga terjadi pencernaan secara kimiawi di mana maltose dirubah menjadi 2 glukosa oleh enzim maltase. Selanjutnya sukrosa dirubah menjadi fruktosa dan glukosa oleh enzim sukrose. Selanjutnya laktosa atau karbohidrat dalam bentuk laktosa dirubah menjadi galaktosa dan glukosa oleh enzim laktose. Nah, selanjutnya teman-teman, fruktosa
glukosa dan galaktosa nanti dia akan dibawa ke hati untuk disimpan. Nah, yang selanjutnya glukosa ini, nanti glukosa itu setelah diserap oleh usus halus, maka glukosanya mendapat dua perlakuan. Nah, yang pertama glukosanya bisa dirubah menjadi energi. Itu yaitu ada yang namanya prosesnya, itu ada yang namanya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, terus ada juga nanti siklus Krebs, ada nanti transport elektron, sehingga nanti akhirnya dari satu glukosa ini nanti menghasilkan 36 ATP. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti bakalan kita bahas di biasanya di mata kuliah metabolisme zat gizi. Nah, selanjutnya tahapan kedua yaitu glukosa itu diubah menjadi, yang pertama itu ada yang namanya glikogen. Nah, biasanya glikogen ini kita kenal dengan gula otot. Nah, glikogen nanti dia bisa disimpan dalam hati dan otot. Nah, kalau misalnya berlebih lagi glukosanya ini, maka nanti akan dirubah dalam bentuk lemak. Nah, biasanya di lemak ini biasanya nanti bakalan disimpan di sekeliling perut, terus sekeliling ginjal dan di bawah kulit. Makanya kalau orang yang banyak makan itu biasanya lemaknya juga pasti bertambah, apalagi tidak dibarengi oleh olahraga yang cukup. Nah, selanjutnya apa yang terjadi bila tubuh itu kekurangan karbohidrat? Ada yang tahu? Akan merasakan lemas. Nah, betul sekali. Apa lagi? Oke. Yang pertama, gula darahnya akan menurun. Makanya tadi seperti yang Nuri bilang, akan merasakan lemas. Ketika gula darah menurun, otomatis asupan energi kita juga bakalan menurun. Kayak kita gampang lemas, gampang ngantuk, itu gara-gara kekurangan karbohidrat. Nah, yang kedua, ketika kita kekurangan karbohidrat, tubuh akan membakar lemak lebih banyak dan massa ototnya akan berkurang. Nah, ini terjadi ketika seperti kita pada saat puasa. Puasa itu biasanya nanti untuk energinya kita ambil di lemak dan protein biasanya sebagai sumber energinya, karena kan kita nggak makan seharian. Nah, yang ketiga itu balitanya. Biasanya balita yang kekurangan karbohidrat itu rentan terhadap penyakit marasmus dan busung lapar. Tapi ini misalnya kita kekurangan hari ini nggak bakal kelihatan hari ini, dia bakalan kelihatan nanti ketika sudah jauh, dia sudah lama dia kekurangan karbohidrat baru kelihatan. Tidak saat ini juga. Itulah penyakit gizi. Dia nggak kelihatan sekarang, tapi bakalan kita rasakan nanti kalau biasanya kekurangannya berangsur lebih lama. Nah, yang keempat itu ada sembelit. Nah, sembelit ini ketika kita kekurangan yang namanya serat. Kita hanya makan makanan yang bertepung. Itu yang bertepung itu dia seratnya sangat minim. Makanya untuk konsumsi makanan yang baik selalu sertakan serat yang paling banyak. Oke, selanjutnya apa yang terjadi bila tubuh kelebihan karbohidrat? Ada yang tahu? Oke, silakan Bu Ratu. Tubuh akan mengalami obesitas, Bu. Tubuh akan mengalami obesitas, betul sekali. Ada yang tahu lagi? Selain itu juga akan terkena penyakit diabetes mellitus. Betul sekali. Nah, kelebihan karbohidrat seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, ketika kita kelebihan karbohidrat, maka karbohidrat itu bisa disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh. Ketika kita berlebih, otomatis lemaknya bakalan menimbun. Nah, itulah maka ketika lemaknya banyak, obesitas pun akan terjadi. Apalagi kita tidak makan, tidak dibarengi olahraga. Nah, artinya lemaknya terus makin banyak. Nah, selain
orang itu ada yang katanya bisa terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus itu adalah karena resiko resistensi insulinnya itu meningkat. Nah, artinya insulinnya sudah tidak bisa bekerja lagi dengan baik ketika kadar karbohidratnya atau kadar gulanya tinggi. Tubuh tidak lagi merespon nih, kok ada kadar gula tinggi nih, kita harus segera memperbaiki bagaimana supaya stabil. Nah, tapi ternyata ketika insulinnya sudah tidak beraktif, dia nggak bisa langsung dia tidak bisa lagi menurunkan, bisa menstabilkan lagi glukosanya. Jadi makanya terjadilah penyakit diabetes mellitus. Nah, selanjutnya ada yang namanya gangguan metabolisme jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang. Nah, ini yang namanya selanjutnya adalah indeks glikemik. Nah, yang perlu kalian catat bahwa indeks glikemik itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sih suatu makanan yang mengandung karbohidrat itu meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Nah, karena kenapa? Ketika kadar gula darahnya itu cepat meningkat, itu juga akan bermasalah ke tubuh kita. Jadi dia bisa terjadinya diabetes mellitus. Makanya kita harus mengkonsumsi makanan yang minimal indeks glikemiknya itu rendah. Nah, berapa sih kategori indeks glikemiknya itu? Nah, kategori rendahnya ketika indeks glikemiknya itu kurang dari sama dengan 55. Artinya gula darahnya itu naiknya lebih lambat dan lebih stabil. Sementara kalau misalnya kategori indeks glikemiknya sedang itu dia berkisar sekitar angka 56 sampai 69. Nanti kenaikan gula darahnya itu agak sedang dia. Sementara kalau indeks glikemiknya tinggi itu ketika indeks glikemiknya itu dia mencapai angka di atas atau sama dengan 70. Nah, itu gula darahnya tuh naiknya lebih cepat. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah kita melangkah ke kebutuhan karbohidrat. Nah, menurut rekomendasi WHO, kebutuhan karbohidrat itu sebaiknya menyumbang sekitar 45 sampai 65% dari total kebutuhan harian. Dan setiap 1 gram karbohidrat itu biasanya menghasilkan sekitar 44 kilokalori. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengetahui total kebutuhan harian kita itu berapa, kita bisa tahu kebutuhan karbohidrat kita itu berapa sih seharusnya. Nah, ini Ibu contohkan ya. Misalnya total kebutuhan energinya Nuri itu sekitar 2200 kilokalori. Nah, ini kita bisa lihat berapa sih kebutuhan karbohidratnya Nuri. Nah, misalnya kita mau kebutuhan karbohidratnya Nuri ini sekitar 60%. Jadi 60 per 100 dikali dengan 2200 kilokalori. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa? 1300 berapa? 1320. Ini masih dalam bentuk kilokalori. Nah, sekarang kita rubah lagi 1320 ini kita rubah ke gram supaya kita tahu berapa gram sih karbohidrat yang dibutuhkan. Jadi 1320 dibagi dengan 4. Ada yang tahu berapa hasilnya? 330. 330 di sini gram. Jadi kebutuhan karbohidratnya itu yaitu sebesar 330 gram. Ada yang bisa? Kalau Ibu kasih soal, oke. Nah, Ibu kasih soal nih, misalnya kalau tutur
energinya 2.300. Itu berapa Tutun? Kamu hitung di situ berapa gram karbohidratnya? Coba hitung Tutun. Di dalam Ibu. Enggak, di situ aja Tutun. Berapa gram yang kamu hitung Tutun? 345 gram. Hasilnya Ibu. Hasilnya 345 gram. kilogram. Gimana? Yang lain sudah paham? Ibu. Bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya? Bisa. Oke. Nah, ini adalah acuannya kita sebagai ahli gizi, yaitu tabel angka kebutuhan gizi menurut Permenkes RI nomor 28 tahun 2009. Oke. Nah, bisa kita lihat ya bahwa ini bervariasi, tapi yang paling tinggi kebutuhan karbohidratnya itu ada pada umur 19 sampai 29 tahun, yaitu sekitar 430. Nah, semakin meningkat umur kita, maka kebutuhan karbohidrat juga maka semakin menurun, karena ini dipengaruhi oleh pada saat umur 19 sampai 29 tahun ini adalah usia produktif. Nah, selanjutnya begitu juga untuk perempuan, sama-sama 19 sampai 29 itu kebutuhan karbohidratnya meningkat dibandingkan pada saat umur 80 tahun ke atas. Nah, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman ada pertanyaan nggak? Saya dulu Oke, silakan Ros. mau tanya, kenapa sih beras merah itu lebih direkomendasikan buat dikonsumsi sama orang yang lagi proses diet jika dibandingkan beras putih? Oke, pertanyaan yang bagus ya Ros. Kalau kita pengen dietnya menurunkan, ini dietnya menurunkan berat badan, menurunkan berat badan. Kenapa sih lebih direkomendasikan beras merah dibandingkan beras putih? Nah, karena yang pertama itu seratnya dia lebih tinggi kalau beras merah dibandingkan beras putih. Yang kedua ada yang namanya indeks glikemiknya. Indeks glikemiknya beras merah itu lebih rendah dibandingkan beras putih. Jadi proses pencerapannya itu lebih cepat dibandingkan beras putih, dan juga kandungan karbohidratnya itu lebih rendah beras merah dibandingkan beras putih. Oke. Bagaimana, ada lagi? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, teman-teman, kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Apabila sudah tidak ada, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.